Seperti kata Pinurbo, Jogja terbuat dari rindu, angkringan, dan pulau. Jogja, kota yang selalu dirindukan. Setiap sudutnya punya cerita. Setiap makanannya punya rasa. Setiap tempat di mana kita tertawa, bercanda, ada orang di baliknya. Ada tawa, ada senyum, ada luka, ada suka. Jogja bukan hanya soal Malioboro, Tugu, Gudeg, atau Batik. Lebih dari itu, Jogja adalah pulang, adalah rumah untuk kembali. Kenapa Jogja istimewa? Bahkan karya dari lagu Aditya Sofan mengatakan ada sesuatu di Jogja. Ada banyak lahir karya dari Jogja. Pertanyaannya, kenapa Jogja istimewa? Apa yang membuat Jogja berbeda dengan yang lain? Menurut gua, setidaknya ada 5 kenapa Jogja istimewa dan berbeda dengan yang lainnya. Pertama, Jogja adalah satu-satunya provinsi yang dipimpin oleh seorang sultan atau raja. Di tengah semua provinsi yang pemimpinnya dipilih melalui pemilu, Jogja memiliki keistimewaan tersendiri. Ia turun-temurun dari raja ke anak-anaknya atau keturunannya. Semua berawal dari tahun 1945, di mana Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Paku Alam ke-8 menyatakan Jogja untuk bergabung dengan Republik Indonesia. Ya bahkan di masa ketika perang, Jogja pernah menjadi ibu kota negara sementara. Yang kedua, Jogja adalah pusat budaya Jawa yang hidup. Jadi Jogja bukan museum yang beku atau hanya sekedar slogan-slogan budaya, tetapi kebudayaan yang benar-benar hidup. Wayang kulit, gamelan, tarian, batik masih benar-benar diajarkan, dipentaskan, diwariskan melalui mbah-mbah ke anak-anaknya, melalui pesta-pesta yang diorganisir oleh pemerintahannya. Sebagai contoh misalnya, setiap tahun Jogja selalu ramai dengan kegiatan-kegiatan kebudayaannya. Salah satu yang paling fenomenal misalnya, Jogja, pemerintahan Jogja memadukan antara seni tradisional dengan seni modern, yaitu yang terkenal Royal Orchestra Jogja. Gue pernah ngantri untuk dapetin tiket gratis itu gitu. Dari jam 12 malam sampai jam 5 subuh. Dan baru selesai di jam 7. Bayangin. Karena memang saking seantusiasnya itu gitu. Dimana kemudian misalnya Jogja tidak anti terhadap modernitas. Tapi juga tidak meninggalkan kebudayaannya sendiri. Ada juga misalnya Wayang Jogja Carnival Night. WJNC. Itu juga setiap tahun dilakukan di Jogja. Kemudian juga ada per 2 bulan kalau nggak salah atau per 1 bulan dagelan Mataram di mana seni-seni komedi zaman dahulu masih tetap dipentaskan. Terus misalnya kalau teman-teman juga hidup lama di Jogja, teman-teman tahu tentang sekaten, terus jalan hening, eh, dan ritual-ritual lainnya. Jadi memang Jogja itu pusat budaya yang hidup, bukan hanya sekedar slogan. Kemudian yang ketiga, Jogja juga selain pusat kebudayaan, juga sebagai destinasi wisata dunia. Ada setidaknya 3 situs sejarah yang diakui oleh dunia. Misalnya Candi Borobudur, warisan Hindu. Kemudian eh, Candi Prambanan. Kemudian misalnya yang terakhir, yang baru-baru ini sedang diruat adalah Sumbu Filosofi di mana ada Merapi,
kemudian tugu, keraton, kandang menjangan, sampai pantai yang memiliki filosofi yang sangat mendalam, yang juga memuat pengetahuan tradisional yang ini menunjukkan kecerdasan para leluhur kita, bagaimana kemudian mereka mengelola alam atau berhubungan dengan alam, selain dari situs-situs sejarah atau budaya yang banyak. Candi juga banyak kan, selain Candi Prambanan sama Borobudur ada Candi Boko, ada Candi Ijo, ada Candi Kalasan, dan masih banyak lain. Tapi juga ada keindahan alamnya yang tidak bisa dilupakan juga. Ada pantai Parangtritis, pantai Gunung Kidul yang sepanjang bibir pantai itu banyak pantai-pantai yang sangat indah, mulai dari snorkeling, kemudian main main camping, dan lain sebagainya. Tidak hanya pantai, ada gunung juga, ada Gunung Merapi yang meskipun sekarang masih ditutup, dan juga akses terhadap gunung-gunung yang lainnya dekat, misalnya Gunung Andong, Merbabu. Ada juga sungai di Kulon Progo yang sangat indah, atau ada juga Blue Lagoon, atau ada telaga untuk camping. Selain itu juga banyak coffee shop yang benar-benar khas Jogja, mulai dari yang tradisional sampai dengan yang kontemporer, slow bar, dan masih banyak lainnya. Yang keempat, Jogja juga dijuluki sebagai kota pelajar dan kreativitas. Jogja dijuluki kota pelajar, universitas besar seperti UGM, ISI, UNY, UIN, UII, UMY, dan lainnya menjadikan pusat pendidikan. Jadi ada banyak kampus di Jogja yang kemudian environment atau lingkungannya mendukung untuk belajar. Lebih dari itu, tradisi intelektualnya juga sangat kuat di Jogja. Tradisi kreativitasnya, tradisi keseniannya. Nongkrong-nongkrong yang bukan hanya sekedar nongkrong, ngomong-ngomong yang gak jelas, tapi juga ada diskusi-diskusi yang di dalamnya mahasiswa saling berdialektika. Itu juga yang kemudian misalnya membuat Jogja istimewa. Nah, dan yang terakhir, yang kelima, masyarakat yang ramah, yang tidak bisa dibeli. Ya mungkin memang tergantung konteksnya ya. Jika teman-teman Jogja dan ketemu dengan orang yang merengut-merengut gitu atau yang sinis gitu. Tapi sebagian besar masyarakat di Jogja itu ramah-ramah. Silahkan misalnya ke desa-desa. Teman-teman pasti bakal disapa dengan monggo mas, pinara rien, mampir dulu, atau senyum dengan tulus. Dan memang tingkat kebahagiaan di kota Jogja itu salah satu yang paling tinggi. Kenapa gitu? Meskipun misalnya penghasilannya paling rendah di antara kota-kota yang lain. Bukan yang paling rendah, tapi yang masuk ke dalam golongan yang paling rendah. Tapi kenapa kebahagiaannya tinggi? Itu karena orang-orangnya masih cukup kuat ikatan sosialnya, emosionalnya. Lebih-lebih ada nilai-nilai yang dipegang seperti nerimo ing pangdung, menerima apa adanya. Tapi bukan berarti tidak berusaha atau hanya begitu-begitu saja. Tetapi ada nilai-nilai yang ditanamkan. Seperti slogan Jogja berhati nyaman, dan lain sebagainya. Jadi itulah Jogja, kenapa kemudian menjadi istimewa. Jogja itu seperti rumah, selalu bisa membuat ingin kembali. Ia memadukan sejarah, budaya, pendidikan, kreativitas, intelektualitas, dan keramahan serta kebahagiaan menjadi satu. Kalau teman-teman yang udah pernah ke Jogja, pasti merasakan kerinduannya. Atau bahkan teman-teman pernah hidup setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bahkan 10 tahun, tentu bisa merasakan auranya, energinya. Ya, seperti kata Pinurbo, Jogja terbuat dari rindu, angkringan, dan pulau.